Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi dalam video pembelajaran kali ini tentang pasar bebas. Pasar bebas untuk anak-anak ketahui merupakan kondisi di mana negara-negara yang mengurangi tarif impor maupun ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangannya. Hal-hal yang diberlakukan dalam perdagangan bebas antara lain perdagangan barang, jasa, tanpa pajak, tarif maupun hambatan lainnya, dan kemudian akses informasi pasar. Beberapa organisasi perdagangan bebas antara lain yaitu AFTA atau ASEAN Free Trade Area, MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN, UE Uni Eropa, APEC Asia Pacific Economic Corporation, dan WTO World Trade Organization. Nah, anak-anak sekalian, AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA dibentuk tahun 1992 saat dilaksanakannya ASEAN yang keempat di Singapura. AFTA merupakan skema SIP AFTA yang mewujudkan penurunan tarif 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan hambatan non-tarif lainnya. Skema SIP AFTA ini menghapuskan kesepakatan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura tahun 2010, serta bagi Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar tahun 2015. Anak-anak, kesepakatan SIP AFTA ini tentunya diharapkan dapat menguntungkan negara-negara ASEAN dalam menyambut pasar bebas ASEAN. Wah, ternyata nilai perdagangan Indonesia mengalami peningkatan setelah adanya AFTA ini. Nilai perdagangan Indonesia dengan 6 negara ASEAN pada periode Januari-Oktober 2017 naik sekitar 14% menjadi 63 miliar rupiah. Berarti ekspor Indonesia ke negara ASEAN selalu meningkat. Nah, keuntungan yang diperoleh Indonesia merupakan salah satu hasil dari tujuan didirikannya AFTA tersebut. Tujuannya antara lain, pertama, profit yang selalu meningkat, kemudian menjadikan negara ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produknya memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Selanjutnya, meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN sehingga menarik lebih banyak FDI atau penanam modal yang mana pihak luar negeri dapat berinvestasi langsung seperti menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya ada organisasi MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Adalah masyarakat dari negara-negara yang masuk dalam AFTA. Nah, sekarang kita bahas yuk tentang latar belakang terbentuknya MEA. Pada Desember 1927 diselenggarakan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang menekankan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian pada Oktober 2003 diselenggarakan KTT ASEAN di Bali yang menyatakan bahwa MEA akan diberlakukan tahun 2020. Namun pada Januari 2027 sesuai deklarasi Cepu
Deklarasi Cebu sebagai hasil KTT ASEAN ke-12 diberlakukan MEA, dimajukan menjadi Desember 2015. Selanjutnya, para pemimpin bersepakat mengubah ASEAN daerah dengan perdagangan bebas, baik barang, jasa, investasi, kemudian modal, dan tenaga kerja profesional. MEA dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian ASEAN lebih baik hingga mampu bersaing di kancah internasional. Kemudian tujuan utama MEA itu sendiri menghilangkan hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan ASEAN. Hal ini diimplementasikan menjadi 4 pilar utama, yaitu kita perhatikan. 1. MEA dijadikan sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata, adil, berprioritas pada pengembangan UKM. UMKM akan difasilitasi akses informasi dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yang kedua, MEA dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat persaingan tinggi yang memerlukan kebijakan seperti perlindungan konsumen dan hak cipta, perpajakan, kebijakan persaingan usaha, hingga perdagangan elektronik, sehingga tercipta iklim berdaya saing tinggi yang adil, aman, dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Maksud dari pasar tunggal adalah negara-negara ASEAN sebagai pusat produksi, terutama produk aktivitas ekonomi seperti tenaga kerja terdidik, sehingga setiap negara ASEAN akan lebih mudah melalui hambatan perdagangan, sehingga meningkatkan kerjasama dan perekonomiannya di kawasan ASEAN tersebut. Yang keempat, selanjutnya, MEA akan menjadi kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Maksudnya di sini partisipasi negara di kawasan ASEAN akan ditingkatkan sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kemampuan industri skala regional maupun skala global. Anak-anak masih semangat belajar dengan Bapak? Nah, mudah-mudahan kalian masih bisa belajar memahami apa yang Bapak sampaikan dengan baik. Anak-anak, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, di Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis itu mencetuskan ide untuk melakukan kerjasama pada sektor baja dan batu bara antara Prancis dan Jerman, juga terbuka untuk negara-negara lainnya. Pada 18 April 1951, ide tersebut terwujud dan dibentuknya ICSS yang berisi 6 negara, yaitu Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Pada tahun 1957, 6 negara tersebut menandatangani Perjanjian Roma dan membentuk MEE. Juga MEE membuka diri kepada negara anggota baru yang ingin bergabung. Tanggal 1 November 1993, 6 negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE itu menyepakati Perjanjian Maastricht untuk membentuk Uni Eropa. Dan disepakati juga kerjasama pada bidang peradilan dan keamanan, membentuk mata uang bersama yaitu euro, dan baru mulai digunakan pada tahun 1999. Tahun 2004, anggota Uni Eropa berjumlah 25 negara. Tujuan berdirinya Uni Eropa yang pertama membentuk pasar bebas bersama, kemudian integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Kemudian memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, menghapus segala rintangan. Kemudian perdagangan internasional, memperluas hubungan kerjasama di luar
Uni Eropa. Tetap semangat ya anak-anak. Sebelum kita bahas organisasi perdagangan lainnya, perlu anak-anak ketahui bahwa munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti Uni Eropa, NAFTA, diikuti runtuhnya Uni Soviet, memunculkan kesadaran bahwa setiap negara saling membutuhkan, termasuk kawasan Asia Pasifik, sehingga mendorong perubahan perekonomian di kawasan Asia Pasifik. Juga Perdana Menteri Australia Bob Hawke itu mengusulkan mendirikan kerjasama ekonomi yang lebih efektif bagi kawasan Asia Pasifik. Tahun 1989 di Canberra, Australia, menetapkan APEC. Tujuannya didirikannya yaitu APEC tersebut guna meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara Asia Pasifik. Itu yang pertama. Yang kedua, APEC itu bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi Asia Pasifik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara Asia Pasifik. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi yang rendah. Yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Nah, saat ini anggota APEC ada 21 anggota. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada 30 Oktober 1947, didirikanlah GATT atau GATS sebagai Perjanjian Umum Bea Masuk dan Perdagangan. GATS ini merupakan hasil konferensi perdagangan dan konferensi ketenagakerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disepakati oleh 23 negara di Jenewa, Swiss. Tujuan GATS ini sendiri yaitu mengatur perdagangan dunia sebagai percepatan pemulihan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian GATS ini berlaku hingga disetujuinya perjanjian Uruguay RON yang berlangsung 1986 sampai 1994 oleh 123 negara di Marrakesh, Maroko. Hasil dari Uruguay RON ini adalah didirikannya World Trade Organization atau WTO pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATS tadi. WTO satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan. Anggota WTO saat ini mencapai 154 anggota yang tersebar di seluruh Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Nah, anak-anak Indonesia telah bergabung dengan WTO sejak tahun 1995. Adapun tujuan berdirinya WTO itu yaitu meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Kemudian membantu produsen, eksportir, dan importir dalam kegiatan perdagangan. Kemudian mendorong terbukanya perdagangan dunia. Kemudian membuat rangkaian aturan dan prinsip dalam perdagangan internasional. Kemudian menyusun kewajiban anggota untuk menjamin sistem tanpa diskriminasi. Anak-anak, sampailah kita pada pembahasan tentang pasar bebas, di mana kalian sudah mendengar juga memperhatikan yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan melalui video pembelajaran ini dapat kalian pahami dengan baik. Tentunya kalian harus lebih banyak lagi belajar, baik melalui video-video pembelajaran maupun melalui buku-buku paket yang sudah kalian miliki. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran dari Bapak. Tetap semangat dalam belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.